please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena saya pernah dapatkan ada jamaah di Jakarta cerita sama saya. Saya itu ketika punya anak 1 dan 2, Ustaz, masih ngontrak. Anak yang ketiga, keempat sudah kaya. Sudah pindah ke Jakarta Pusat. Tapi anak yang pertama dan yang kedua ini justru lebih mudah daripada anak yang ketiga dan yang keempat. Kenapa ya? Saya ngomong, mungkin Bapak ketika masih dalam kondisi kekurangan, 1 dan 2 itu Bapak kasih rezeki. Akhirnya semuanya dibalut dengan kesabaran, qanaah dan lain sebagainya. Tapi ketika dapat 3 dan keempat, Bapak ngasihnya dunia. Dan itu kualitasnya jadi beda. Wallah alam, saya cuma mengatakan. Makanya kalau orang sudah cinta dunia, taat. Kemudian apa? Hamun, gelisah terus. Dia gelisah terus. Coba lihat orang yang kemudian memegang kemudian saham. Kalau kemudian mencintai sahamnya itu berlebihan. Dia akan gelisah, besok jatuh enggak nilainya. Tidur pun kemudian harus didekatkan handphone. Supaya kalau ada berita penting dia langsung pertama kali tahu. Coba. Akhirnya itu tanpa kita sadari kemudian saham itu mengendarai dirinya. Dia akhirnya gelisah tiap waktu itu. Besok kemudian proyek gol atau enggak gol. Sampai tidur pun enggak boleh jauh-jauh dari handphone. Jangan jauh ya dari handphone ya. Kan gitu. Kalau orang sudah gelisah itu. Banyak kan orang yang kemudian tidur aja enggak boleh jauh-jauh dari handphone. Makanya sampai apa ya? Gelisah gitu kan. Sampai orang kalau sudah kemudian semacam ini ketika sudah kasmaran berat dengan dunia. Sampai kemudian gelisah. Makanya akhirnya ini yang menjadi jawaban kita. Kenapa ya ada orang kok terkenal tapi mati bunuh diri? Karena memang nggak dapat apa-apa kecuali kegelisahan. Sampai kemudian kita dapatin ada orang kaya raya tapi untuk tidur aja. Masya Allah itu harus minum narkoba dulu supaya bisa tidur. Pil tidur, hasut kemudian baru bisa tidur. Coba orang solih. Orang solih nggak usah minum pil. Duduk sholat Jumat aja tidur dia. Ngorok lagi. Saya nggak nyindir antum. Ini. Sampai sholat Jumat ngorok. Bangun-bangun terpelanting ke belakang. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi antum pernah lihat gak kasus-kasus orang ketika ketangkap narkoba? Saya nggak bisa tidur Pak. Makanya itu saya minum. Terus sampai urusan tidur aja. Allah jadikan kemudian tidur itu menjadi sesuatu yang mahal. Lu kok tidur kok minum pil? Insya Allah. Kenapa? Hamun, gelisah. Nanti kalau saya tidak punya ini, tidak punya itu, terus itu. Kata Imam Ibnu Qayyim. Belum selesai. Hasratun la tanqadi. Lalu kemudian kerugian yang tidak pernah berhenti. Makanya akhirnya di situ kita berarti kemudian dunia itu salah satu perkara yang paling cepat memilaukan manusia itu dunia. Bukan berarti kita tidak diperbolehkan kaya. Kaya boleh. Yang kita kemudian bicarakan itu apa? Mentalitas kasmaran berat sama dunia. Bisa jadi ada yang hidup di istana. Hartanya itu di tangan, bukan di hati. Tapi bisa jadi ada yang di bawah jembatan. Itu hartanya ada di bawah hatinya. Karena kalau bicara cinta dunia itu antum jangan lihat fasilitas. Bukan itu. Tapi itu mentalitas dia. Makanya kadang-kadang ada orang yang kemudian pakai mobil, tapi kemudian dengan mobil yang dia pakai, kalaupun kemudian terjadi apa-apa, dia tenang. Tapi bisa jadi ada yang punya kemudian sepeda, hilang. Nyeselnya sampai 3 bulan. Tidak hilang-hilang. Karena itu bukan kepada fasilitas. Sekarang pertanyaannya Ustaz, kapan seseorang itu dinilai secara fix dan confirm bahwasanya dia itu cinta sama dunia? Nah ini kan kita harus ngerti. Ustadz atau enggak ustadz, guru enggak guru, awam atau enggak awam. Nah kita harus paham. Kita ini sering dengar dari orang-orang solih yang ada di mimbar-mimbar khutbah. Jangan terkena cinta dunia. Sekarang kita tanya, indikator apa yang kemudian harusnya kita pahami supaya kita ngerti. Kapan seseorang itu disebut sebagai orang yang secara fix dan confirm cinta sama dunia. Dan itu tandanya ada. Tandanya ada. Yang mana kalau kemudian kita sudah memiliki 5 tanda ini berarti fix dan confirm. Di checklist itu. Cek 1, cek 2, cek 3, cek 4, cek 5. Oh confirm dia.
Ente ustad atau ndak ustad? Guru atau ndak guru? Ngaji atau ndak ngaji? Maka kemudian kalau 5 perkara ini sudah kita dapatkan dalam diri kita, berarti kita disebut sebagai pecinta dunia. Ini perlu kita bahas, ikhwan. Kenapa? Karena saya khawatir kalau kita tidak membahas ini, saya dan antum itu selalu merasa, insya Allah saya bukan pecinta dunia. Karena kita tidak ngerti indikator kapan kita disebut sebagai pecinta dunia. Makanya apa itu 5 perkara Ustadz? Yang kemudian dapat dikatakan orang itu secara fix dan confirm dia itu pecinta kepada dunia. Para ulama menyebutkan 5. Sifat yang pertama dikatakan oleh orang-orang yang saleh. Kalau orang sudah menjadikan ibadah akhiratnya yang harusnya dia kerjakan untuk akhirat, tetapi dia niatkan ibadah akhiratnya hanya untuk mendapatkan dunia. Ini sudah sering saya sampaikan di sini. Dia sedekah, dia sholat duha, sholat tahajud, tapi niat yang dia miliki ketika sholat duha, sedekah, tahajud, niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, tapi niatnya supaya mendapatkan dunia. Yang dia pengen raup supaya semua yang dia miliki itu bertambah sukses, didopleng dengan ibadah yang dia niatkan untuk dunia. Ini kan sudah sering saya bahas. Makanya kan sudah sering saya sampaikan, orang kalau meniatkan untuk dunia, sampai tahajudnya untuk dunia, sampai kemudian duhanya untuk dunia, sampai kemudian urusan-urusan sedekahnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah. Tapi ingat, di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun, karena balasan atas ibadah itu sudah Allah berikan kepadanya ketika dia dalam kehidupan di dunia. Timbangan nanti ditegakkan, ilustrasinya, orang mikir, sholat duha saya mana ya Allah? Loh, sholat duha kamu kan supaya bisnis kamu lancar. Bukankah aku sudah lancarkan bisnismu ketika kamu hidup di dunia? Taklim saya mana ya Allah? Loh, kamu taklim itu kan supaya kaya raya. Sudah aku jadikan kaya raya kan, karena niat yang kamu pilih itu kan. Sampai kemudian akhirnya kamu kemudian pilih-pilih kan. Sudah aku jadikan kaya kan. Tahajud saya mana ya Allah? Loh, tahajud itu kan supaya dagangan kamu laku. Dan sudah aku kasihkan dagangan itu laku sebagaimana niat yang kamu miliki kan. Dan akhirnya ketika di akhirat, hilang semuanya. Kenapa? Allah memperlakukan amal kita sesuai dengan niat yang kita tanam. Orang kalau sudah kesemsem berat dengan dunia itu, lu sampai ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat yang lebih baik, itu pun dipelorotin itu, dan niatnya untuk bangun dunia. Padahal maaf kan, sudah sering saya sampaikan, lu dunia kita itu kan sudah dijamin oleh Allah. Antum ibadah tidak ibadah, kalau memang jatahnya itu adalah 2 miliar, datang nggak 2 miliar itu? Bapak kalau tidak sholat duha, kalau Allah takdirkan bulan depan Bapak dapat 2 miliar, datang nggak 2 miliar Pak? Walaupun tidak sholat duha. Karena Allah tidak pernah membagikan dunia itu berdasarkan ibadah. Kalau Allah itu membagikan dunia berdasarkan ibadah, berarti orang yang tidak beriman sama Allah itu harusnya tidak punya uang. Tapi kenapa banyak orang yang kemudian tidak beriman sama Allah itu uangnya dan materinya lebih baik, lebih banyak daripada kita. Handphonenya lebih mahal daripada kita. Rumahnya lebih gedong daripada rumah kita. Kemana-mana pakai jet pribadi Pak. Kalau Bapak kan pakai pesawat ekonomi, yang 3 bulan kita sudah pesan supaya tidak bisa refund lagi. Kalau kemudian Allah itu membagikan dunia berdasarkan ibadah, loh harusnya mereka tidak bisa pakai jet. Harusnya jalan kaki. Oh, mereka tidak pernah dzikir pagi, tidak pernah dzikir sore kok. Sholat duha juga tidak pernah kok. Apalagi sholat tahajud. Apalagi ikut taklim hari Rabu. Jauh, semakin jauh. Tapi kenapa kok kemudian nanti kita pulang kita makan lele, dia makan steak. Takarannya segitu. Yang lapang tidak lebih mulia, yang sempit tidak lebih hina. Berarti kalau saya sholatmu untuk akhirat. Kenapa tahajud? Karena ada apartemen di surga yang tidak bisa dapat apartemen itu kecuali dengan sholat tahajud Pak. Kenapa sholat duha? Karena kemudian sholat duha itu memberikan tulang 360 tulang yang kita miliki itu sedekah Pak. Kalau tulang kita sudah kita sedekahin,
tulang ini yang disedekahin itu akan menghambat kita melakukan kemaksiatan, lebih ringan melakukan ketaatan, Pak. Kenapa kita puasa sunnah? Supaya kemudian kita dipanggil pintu ar-royan. Semua ibadah akhirat itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tapi kalau orang, siapapun dia kok sudah kesengat dengan cintanya sama dunia, kok kesemsem berat sama dunia, lu sampai-sampai bukan hanya perkara mubah, perkara perdagangan, lu sampai urusan akhirat pun ditarik supaya membangun dunianya. Nah itu tidak boleh. Kalau ada yang kayak gitu, fokus dan confirm dia pecinta.